Part 2. Istighfari waladukum as-salih. Itu semua karena seringnya anak-anak beristighfar masih di dunia. Bahkan ada orang tua yang kemudian heran ketika Allah memakaikan orang tua ini mahkota, yang kata Nabi mahkota ini bersinar, sinarnya seperti sinar matahari. Heran mereka. Dan Nabi SAW bersabda, "Man qara'a al-Qur'an wa ta'allamahu wa 'amila bihi." Siapa yang mau membaca Al-Qur'an kemudian mempelajarinya dan mengamalkannya, albasa walidahu, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan pakaian yang mana pakaian ini harganya tidak bisa dibeli dengan dunia dan isinya. Seumpama kita punya dunia, jangankan punya dunia, punya Berontong, kecamatan Berontong ini, subhanallah, luar biasa. Punya Sedayu itu kita kaplingin semua, udah kayak apa. Ini seumpama kita punya dunia dan seisinya, dijual itu, uangnya belum bisa membeli pakaian yang dipakaikan untuk kedua orang tua di surga nanti. Sampai orang tua ini heran, ya Allah, bima kusina hadza, kenapa kita kemudian dipakaikan pakaian kayak ini? Kata Allah, bi akhdi waladukuma al-Qur'an, karena anakmu mau mengambil Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang seperti itu, sehingga orang tua kita bisa tersenyum, orang tua kita bergembira. Dan siapa yang ketika menjadi anak bisa berbakti, pasti nanti anak-anak kita akan mau berbakti. Dan ini balasan yang setimpal, kata Nabi SAW. Man razaqahullahu, barang siapa yang Allah kemudian berikan dia rezeki berupa anak yang saleh, pasti kemudian dia itu ketika di dunia juga saleh. Termasuk jamaah kita tadi sudah sholat, ya, sholat sunnah fajar. Ini juga kata Nabi SAW, ruk'atai qabla al-fajar, 2 rakaat sebelum sholat fajar. Itu pahalanya khairu minad dunya wa ma fiha, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuh. Jadi kadang-kadang ada yang kemudian semangat sholat sunnah subuh, tapi sholat subuhnya kemudian gak khusyuk. Ini pembukaannya aja pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, insya Allah kita ingin membahas tentang topik keutamaan menuntut ilmu syar'i. Jamaah yang dirahmati Allah, setiap hari kita itu sholat berapa kali? 5 kali. Dan setiap sholat kita itu membaca dan berdoa dalam sholat kita, kita sadar atau tidak sadar. Doanya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk jalan yang lurus. Berapa kali kita berdoa? Kalau sholat 5 kali, berapa kali? 17 kali, ya. Ulama mengatakan jangan lupa 17 ya, itu 17 kali termasuk sholat. Bertepatan dengan 17 Agustus juga hari kemerdekaan kita. 17 kali Pak kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang mereka berikan, ya engkau berikan nikmat. Siapa? Para nabi, para rasul, para sholihin, para syuhada. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang engkau murkai dan juga bukan jalannya orang yang kau sesatkan. Kalau kita buka kitab tafsir, penjelasan orang yang kau murkai itu siapa ya Allah? Itu adalah mereka orang-orang siapa jamaah? Orang yang dimurkai Allah itu orang-orang siapa?
orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai oleh Allah? Karena sebabnya dia itu pintar, ngerti ilmu, tapi tidak diamalkan. Makanya dia termasuk orang yang terlaknat. Punya ilmu tapi gak diamalkan, maka dia itu dilaknat, dimaghdub. Maghdub itu dimurkai. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang kau sesatkan ya Allah. Tafsirannya siapa orang yang disesatkan ini? Adalah orang-orang Nasrani yang suka beramal, suka melakukan kayaknya ibadah, tapi tidak ada ilmunya. Nah, kita kata Nabi itu diminta supaya menjadi orang muslim yang mendapatkan jalan yang lurus, yaitu orang-orang yang bisa beramal tapi memiliki ilmu. Jadi kita sampai 17 kali berdoa setiap hari, ya Allah berikan aku itu jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang berikan nikmat, yaitu para nabi, para rasul, para sholihin, para syuhada, yang mereka itu beramal pakai ilmu. Bukan jalannya orang Yahudi yang dilaknat gara-gara punya ilmu tapi tidak diamalkan. Bukan jalannya orang Nasrani yang tidak punya ilmu tapi suka beramal. Dari sini kita tahu pentingnya menuntut ilmu. Sehingga menuntut ilmu ini kewajiban jamaah. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim dan orang muslimah. Wajib. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membahas tentang ini panjang sekali, ya, maka kita akan membahas beberapa ayat dan beberapa hadis. Dan kata Nabi SAW dalam satu kisah itu, ada beberapa sahabat Nabi yang datang menemui Rasulullah gara-gara waktunya pahit. Tahu ya, waktunya pahit. Waktunya ibaratnya nggak punya duit, semua pekerjaan itu susah gitu. Pengen kerja, gak dapat kerjaan. Anak-anak minta makanan, istri juga perlu dikasih makanan. Para sahabat bingung cari kerja apa. Kita bayangkan kalau seandainya kita punya anak, punya istri, ke sana kemari, selatan, utara, cari kerjaan gak dapat-dapat, buka koran, buka Facebook, cari kerjaan gak dapat-dapat. Sedangkan istri ngomel-ngomel, anak-anak minta jajan, sekolah harus dibayarin, dan yang lainnya harus dibayarin. Tapi tetap kita belum dapat kerjaan. Mungkin kita akan nyari hutang juga gak dapat. Itu yang dirasakan oleh sahabat ketika itu. Maka mereka kemudian mendatangi Nabi. Ya Rasulullah, kita gak punya kerjaan. Artinya mengeluh kepada Nabi, gak punya duit. Maka Nabi mengatakan, mau gak kamu saya tunjukkan satu pekerjaan, yang pekerjaan ini baik, tidak ada memutus silaturahim, tidak ada maksiat. Apa itu ya Rasulullah? Kamu pergi ke pasar Aqi dan Buthan, itu berada di sebelahnya Masjid Nabawi. Kalau sekarang sudah tidak ada pasarnya, pasar Aqi ya. Di situ dijual onta. Kata Nabi, kalau kamu mau ke sana, kamu menjadi belante, bahasa kitanya itu, kamu menjadi orang yang bantu jual beli onta. Nanti kamu akan dikasih gaji 1 onta konawain. Onta konawain itu jangan dikira onta murah, enggak. Onta konawain itu onta paling mahal kalau masih ada sekarang ini. Harganya ditaksir seperti harga BMW yang baru, mahal. Sehingga sahabat-sahabat ketika diberitahu begitu langsung bergegas pengen meninggalkan Nabi. Akhirnya Nabi mengatakan, tunggu dulu. Kamu kok ya? Akhirnya rebutan. Sahabat-sahabat ini kan lagi gak punya duit. Diberitahu, kamu pergi ke pasar Atik sama Buthan sana, kamu kemudian bantu orang jual beli onta, kamu akan dikasih onta konawen, 1 onta konawen yang harganya ditaksir ya lebih dari 100 jutaan, lebih dari kemudian ibaratnya 1 miliar ya. Maka mereka bergegas lari meninggalkan Nabi, tapi Nabi mencegah, tunggu dulu. Terus Nabi mengatakan, afala tadhabuna ila masjid,
Kenapa kamu gak mau ke masjid? Kemudian kamu baca Al-Quran satu ayat, kamu tahu artinya, itu lebih berharga nilainya daripada onta konvoy. Kenapa kamu gak mau ke masjid? Baca satu ayat, kamu paham maksudnya benar-benar, maka itu lebih baik daripada satu onta konvoy. Kamu baca 2 ayat, lebih baik daripada 2 onta konvoy. Kamu baca 3 ayat, lebih baik daripada 3 onta konvoy. Jadi sekarang kita ingin baca ayat-ayat yang berkenaan tentang masalah pentingnya ilmu. 1 ayat jamaah, itu pahalanya lebih besar daripada onta konvoy. Yang bermimpi pengen beli mobil Pajero, pengen beli apa, ya, itu di dunia. Tapi di akhirat kita, kalau kita baca 1 ayat dan tahu maksudnya benar-benar, itu bisa dipakai beli untuk kendaraan yang sangat mewah. Jadi ayat yang pertama jamaah dirahmati Allah, yang menunjukkan betapa ilmu agama itu sangat penting dan sangat utama. Allah itu tidak memerintahkan Nabi untuk minta tambahan ilmu. Allah gak pernah mengatakan, "Hei Muhammad, kamu mintalah tambahan istri." Enggak. Mintalah tambahan rumah, punya rumah di sini, punya rumah di sana. Tambahan harta enggak, tapi dalam Al-Quran cuma 1, wa qul rabbi zidni ilma. Ucapkan, "Hei Muhammad, ya Allah, tambahkan aku ilmu." Artinya bahwasanya ilmu ini sesuatu yang sangat mulia. Sampai kemudian Allah memerintahkan nabinya yang mulia untuk minta tambahan ilmu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara ayat yang menunjukkan mulianya menuntut ilmu, ini semua sudah hafal saya kira, tapi kita coba tafsir. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah akan mengangkat alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minkum, dari kalian semuanya. Derajatnya orang beriman diangkat. Tapi Allah melanjutkan walladzina utul ilma darajat, dan orang yang memiliki ilmu derajatnya lebih ditinggikan di atasnya orang yang beriman. Orang yang beriman dan berilmu derajatnya berarti lebih tinggi. Oleh karenanya Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu dimuliakan oleh Allah. Allah berfirman, "Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillah alladzi faddalana ala ibadihi almu'minin." Dan Allah telah memberikan Nabi Daud, Nabi Sulaiman ilmu, dua-duanya mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah meninggikan derajatku di atas derajatnya orang-orang yang hamba-hamba itu, orang yang mukmin dengan ilmu. Makanya malaikat itu disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi, bukan karena apa-apa. Kenapa Allah memerintahkan malaikat sampai sujud padahal malaikat mulia? Karena ilmu. Ketika malaikat mengatakan, "Ya Allah, kok engkau mau menciptakan manusia yang akan merusak di bumi?" Ya. Maka ketika itu Allah mengatakan, "Kamu gak tahu." Akhirnya kemudian dipanggil, "Hei malaikat, sebutkan aku namanya ini dan itu." Malaikat gak bisa. Akhirnya kemudian Allah memerintahkan Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, diajarkan ilmu semuanya. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah, kemudian disuruh memaparkan kepada malaikat, ini namanya apa, ada ini namanya ini Allah, yang itu namanya ini, yang itu lagi ini, semua disebutkan Nabi Adam. Akhirnya malaikat disuruh sujud. Malaikat sampai kemudian sujud. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman. Kalau dia plus punya ilmu, dia akan lagi lebih tinggi, ya. Maka di dunia ini kita banyak melihat orang yang sudah meninggal dunia, tiba-tiba presiden yang sudah meninggal, menteri, penemu, ya, semua sudah meninggal, tapi jarang nama mereka disebut. Kalaupun disebut,
disebut. Orang-orang yang sudah meninggal kita banyak yang hebat ya, para menteri, para presiden, raja, penemu dan lain sebagainya, mereka sudah meninggal. Meskipun jadi presiden jarang disebut. Kalaupun disebut kadang-kadang disebut itu dengan sebutan jeleknya. Tapi kalau ada ulama yang meninggal, itu tetap disebut dan disebutnya itu didoakan. Contohnya kita sebutkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i yang Allah berikan rahmat. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat. Sahabat radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi. Tapi kalau orang-orang yang tidak memiliki ilmu disebut, tapi kadang-kadang menyebutkannya itu tidak dengan doa, tapi kemudian dengan kadang jeleknya disebutkan. Jangankan orang yang beriman memiliki ilmu ditingkatkan, dinaikkan derajatnya di dunia ya, dan di akhirat. Orang yang nggak punya iman berilmu itu dinaikkan derajatnya tapi di dunia saja. Contohnya kita masih SD dulu disuruh hafalkan siapa sih penemu ya, penemu listrik, siapa sih penemu ya mesin uang. Padahal mereka orang-orang yang tidak Islam, tapi kita disuruh apa? Namanya itu disebutin. Artinya itu kan kemuliaan. Tapi kalau orang yang beriman jamaah, kemudian berilmu, itu lebih dihormati dan derajatnya ditinggikan oleh Allah sampai ketika disebut kalau memang mereka berilmu dan beriman didoakan oleh Allah, didoakan oleh kaum muslimin. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat yang menunjukkan keagungan ilmu adalah Allah berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan, tapi namanya pertanyaan ingkari. Pertanyaan mengingkari, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Gak perlu dijawab, pasti beda. Di dunianya amalannya beda, di alam barzah nikmatnya beda. Ada yang dapat nikmat, gak dapat nikmat. Di padang mahsyar pun berbeda. Caranya mereka berbeda semuanya. Dalam beribadah berbeda. Maka tidak mungkin sama. Dalam masalah dunia ilmu aja beda. Orang yang ngerti mobil, mesin-mesinnya kok macet di tengah perjalanan ternyata mati. Setelah dibuka ternyata air radiatornya habis. Kemudian mengepul sampai ada asapnya. Maka cepat-cepat cari air, kemudian ditumpah air. Sehingga malah merusak radiatornya. Sampai beberapa jam, begitu kemudian sudah dingin, baru ngambil air, baru kemudian dimasukin radiator, dimasukin ke dalam radiator. Beda caranya. Apalagi orang yang memiliki ilmu agama berbeda. Makanya Allah itu membedakan binatang. Dia punya ilmu sama binatang yang tidak punya ilmu. Sama-sama tapi dalam Al-Quran anjing itu kan konotasinya nggak boleh. Nabi sampai kemudian mengatakan, siapa yang melihat anjing, yang anjing ini nggak pintar, maka setiap hari karena tidak menujurihi kulayau akan hilang pahalanya setiap hari sebelum Uhud. Jadi kalau ada orang melihara anjing, tapi anjingnya nggak pintar, hanya pindahan, itu setiap hari pahalanya hilang satu sebesar gunung Uhud. Tapi kalau ada anjingnya pintar, anjing pintar itu kayak apa? Anjing sudah ditahdi. Kalau disuruh kemudian mengambil hewan buruan diambil, begitu sudah dapat disuruh lepaskan, masing-masing dikasihkan. Baik menjaga rumah, tahu untuk kemudian berusaha berbicara. Kalau anjing seperti ini, boleh kita lihat di dalam Al-Quran. Wa yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka wahai Muhammad tanya tentang apa yang dihalalkan mereka. Qul uhilla lakumut thayyibat. Katakanlah dihalalkan yang baik-baik, termasuk binatang anjing yang kamu ajari, kemudian kalau lepaskan dengan membaca bismillah, rekam buruannya, meskipun digigit kemudian dibawa ke majikannya, itu boleh dimakan.
dan tidak berlaku hilang pahalanya satu gunung Uhud. Itu anjing, Pak. Anjing itu subhanallah di Al-Quran bahkan buru-buru, di hadis juga buru. Sampai-sampai Nabi itu nungguin malaikat Jibril lama banget gak datang-datang. Kenapa malaikat Jibril gak datang-datang? Setelah itu ternyata kemudian berhari-hari baru datang. Setelah itu ditanya oleh Nabi Muhammad, kenapa kok terlambat, gak datang lama? Itu di rumah kamu ada anak anjing yang masuk, kamu gak tahu. Itu disuruh keluar. Itu anjing yang tidak pintar. Bedakan ya. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Beda orang yang pintar sama orang yang tidak jelas. Yang pintar di dunia dan di akhirat. Kemudian di antara ayat yang menunjukkan kemuliaan Allah berfirman, "Wa ma kanal mu'minuna yanfiqu." Kata Allah, tidaklah seorang mukmin itu harus perang semuanya jihad. Falaula faru min kulli firqatin ta'ifah, tapi hendaknya ada satu kelompok yang mau menurut. Ya kita menjelaskan habis subuh ini gara mungkin yang masih ngantuk. Ini manusia kita habis ya. Kemudian etika, tapi ini bagian dari etika. Ya mudah-mudahan masih kuat untuk kemudian mendengarkan ayat. Sebab kata Ibnu Muflih, saya punya ulama besar ya, yang memiliki kitab 3 jilid ya. Judulnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Dia mengatakan dalam kitabnya ya, an-naumu inda ta'allum, tidur belajar. Tidur itu Pak Nabi kan dirahmat. Ketika perang Allah itu memberikan untuk kepada muslim. Jadi diberikan untuk 700 kaum muslimin melawan 3.000, bayangkan. Dan ketika mau perang itu Allah menurunkan ngantuk. Itu masa amanatan supaya mereka merasa aman. Kalau orang ngantuk berarti dia tenang. Panjenengan yang ngantuk berarti tenang, khusyuk gitu. Ya, karena kalau dia nggak akan mungkin bisa ngantuk kalau dia itu tegang. Ya kalau lagi dikejar atau ia tinggal hutang, nggak ngantuk itu. Tapi kalau dia ngantuk dia itu tenang. Tapi kata Ibnu Muflih ya, an-naumu inda ta'lim, tidur ketika waktu kajian itu waswasatun minasyaiton. Itu gangguan dari setan. Maka beliau barang siapa yang ingin melihat orang kesetanan, lihatlah orang yang kemudian gampang tidur ketika di kajian. Ya Allah alam, kenapa nanti kita akan jelaskan. Itu memang ya ada yang mengatakan ya ini termasuk ketenangan gitu, ketenangan. Karena dalam hadis juga ada riwayatnya ya, majtama'a qaumun fi baitin buyutillah, tidaklah seorang kaum mau kumpul di salah satu rumah Allah termasuk ini, baca ayat-ayat Allah, mempelajarinya, kecuali pasti akan turun ketenangan. Nah, ketenangan ini tidak tahu ketenangan ngantuk atau ketenangan yang ini ya. Di zaman dirahmati Allah, kita kembali ke ayat ini ya. Jadi tidak orang mukmin itu harus perang jihad semua. Itu dalam artian jihad syar'i, bukan jihad tanpa komando dari pemerintah yang sah. Ini maknanya jihad di sini yang syar'i, yang benar-benar sah, yang ada komando dari pimpinan pemerintahan. Tidak kemudian sana jihad mati konyol gitu ya. Karena ternyata jihad itu enggak gampang-gampang gitu. Musuhnya juga harus jelas orang-orangnya, nggak kemudian yang nggak jelas. Semua orang kafir itu juga perlu dipomin semua, enggak, karena kafir itu macam-macam. Ada orang kafir dhimmi, ada kafir harbi, ada kafir kemudian musta'an, ya, ada yang musta'man, ada orang itu banyak. Ada
orang yang bisa kita bunuh ya memang sudah yang berhadapan di medan perang, yang sudah saling perang gitu. Itu yang boleh. Ya. Kalau nggak boleh. Nah, kata Allah, tidak harus semua orang mukmin itu langsung pergi ke medan perang bersama orang-orang yang tidak. Tapi seharusnya ada beberapa orang yang mau menuntut ilmu. Liyatafaqahu fid-din. Supaya mereka paham ilmu agama. Ini artinya orang yang menuntut ilmu disandingkan derajatnya dengan orang yang jihad. Apalagi kalau zaman sekarang, ulama mengatakan orang yang menuntut ilmu itu sama dengan orang yang berjihad. Nah, kalau sekarang pengen jihad susah, musuhnya enggak jihad. Maka jihad yang sudah pasti adalah jihad dengan ilmu. Jihad dengan ilmu. Dan ayat pernah turun, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira." Wahai Muhammad, jangan kau taati orang kafir, jihadlah dengan ilmu Al-Qur'an, dengan jihad yang sebenarnya. Ini turun di Mekah. Ketika di Mekah belum ada jihad dengan pedang, tapi Allah mengatakan jihadlah kamu dengan jihad Al-Qur'an sebenar-benarnya. Di Mekah itu muslimin dibunuhin, enggak ada yang jihad. Kayak Ammar yang ibunya namanya Sumayyah, bapaknya namanya Yasir, itu dibunuhin. Sumayyah itu perempuan yang jihad, yang ibaratnya syahid pertama kali, dibunuh oleh orang-orang kafir, ditusukkan dari makhluk kemaluan sampai ke mulutnya. Yasir juga dibunuh. Ammar anaknya ini mau dibunuh, tapi kemudian kata, kalau kamu mau mencaci maki Muhammad dan kamu mengatakan tidak Islam, saya enggak bunuh kamu. Akhirnya dia mengatakan itu. Tidak dibunuh. Setelah tidak dibunuh, dia sedih dan mengadu kepada Nabi Rasulullah, bagaimana nasibku? Karena saya sudah mengatakan kata-kata kalimat kufur, karena saya mau dibunuh. Kata Nabi, ya, turun ayat, illa man ukriya wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dalam surat An-Nahl. Enggak apa-apa kalau orang itu dipaksa ingin dibunuh untuk mengucapkan kalimat kufur, ucapkan enggak apa-apa. Yang penting hatinya itu dan imannya. Kok kamu nanti akan digitukan lagi? Dosa. Artinya ya seperti itu. Enggak ada yang perang ketika di Mekah, tapi Nabi disuruh jihad. Jihadnya dengan apa? Dengan ilmu. Jadi artinya orang yang berilmu, menyampaikan ilmu, memberi wasilah untuk ada pengajian, ini sama dengan gerbong-gerbong jihad. Tapi dengan tidak dengan pedang. Apalagi zaman sekarang, Pak, ya, berapa banyak orang yang masuk Islam, berapa banyak Islamnya lebih bagus di Facebook, di YouTube, di Twitter, di mana sebarkan kajian. Maka mari kita menjadi bagian dari jihad ini. Kalau nggak bisa kita menyampaikan dengan ilmu, paling tidak kita kemudian mendatangi kajian. Kalau tidak bisa kita mendukungnya, menjadi panitia, kita mengadakannya, maka kita akan mendapat pahala. Yang ikut menyampaikan, yang ikut mendengarkan, yang ikut mengadakan, yang ikut menyumbang, semua itu insya Allah akan berada di gerbong yang namanya adalah jihad dengan ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara hadis yang menunjukkan pentingnya menuntut ilmu, dan ini tadi ayat, ya. Sekarang kita bahas hadis-hadisnya. Sekarang kita membahas hadis-hadisnya. Di antara hadis, ya, yang menyebutkan pentingnya menuntut ilmu, ya. Yang pertama dari kitab Bukhari, Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Perlu diperhatikan hadis ini, masyaallah banget. Ya. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan." Siapa yang Allah kehendaki dirinya kebaikan. Kalau Allah ingin baik, kata Man yuridillahu, siapa yang Allah kehendaki dia kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah akan pahamkan dia ilmu agama. Maka yang menjadi kalau kita mau paham agama, berarti Allah ingin kita baik.
Selama Allah itu kemudian pengen kita kebaikan, maka Allah akan pahamkan ilmu agama. Maka berbahagialah kita kalau kita itu senang mendatangi kajian-kajian, termasuk mendengarkan kajian seperti ini. Kenapa? Ini tandanya berarti Allah pengen kita baik. Tapi kalau kemudian kita itu nggak mau kemudian memahami ilmu agama, meskipun kita berlimpahan harta, berlimpahan kemudian dengan duit, bahkan tahta kita juga punya, tapi kita nggak mengerti ilmu agama, kita harus was-was. Mungkin Allah tidak ingin kebaikan kepada. Karena Nabi mengatakan siapa saat Allah ingin kebaikan kepadanya pasti dipahamkan agama, maka paham sebaliknya. Ini ada namanya tersirat dan tersurat. Yang tersirat ya, dan tersurat, yang tersurat itu yang kemudian termaktub pemahaman yang kemudian tertulis. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan dipahamkan oleh Allah ilmu agama. Yang tersirat berarti kalau tidak paham, Allah tidak ingin dia kebaikan. Maka kalau kita ada majelis taklim yang tadinya itu belum ada, kemudian nggak ngantuk, nggak apa-apa, tapi kemudian kita masuk ke majelis taklim tiba langsung ngantuk, perlu kita kayak. Yang awalnya kita ngaji, ya nggak ngaji, nggak tidur, bisa ngobrol di mana-mana, tapi begitu masuk kajian, ya ternyata ngantuk akhirnya. Nah, ini begitu kita masuk, kita semua kan belum ada dosen itu. Begitu masuk dosen, bukunya dibuka, itu yang ngantuk. Begitu dosen kemudian itu selesai kuliah gitu ya, itu waalaikumsalam, hilang ngantuknya. Jadi berat. Emang seperti itu jamaah yang dirahmati Allah. Man yuridillahu khairan yufaqihuhu fid din. Pada siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka akan dipahami ilmu agama. Kalau dia pintar ilmu dunia, Pak, ilmu agama, ya paling enggak meskipun dia pintar, paling enggak itu dia SMA lah, ngerti paham agamanya. Karena kalau seandainya ada orang yang pintar banget tentang ilmu dunia, tapi ilmu agamanya ini bisa jangan dan itu baik. Sebelum COVID itu saya bawa jamaah, beliau mengatakan saya staf presiden, dan dia juga bawa keluarga semua, istrinya, anak-anaknya, menantunya, cucunya, untuk umroh khusus. Jadi umroh ya private. Nah, ketika umroh dan saya justru beliau itu menceritakan kepada Pak Ustaz, ya, saya ini tidak punya apa-apa, tapi memodalin anak-anak saya semua. Yang satu itu sehariannya saya ajak bahasa Jerman, yang satunya masih kecil ini pakai bahasa Inggris, yang satunya pakai bahasa Prancis, yang satunya pakai bahasa Mandarin. Di rumah itu saya juga selalu pakai bahasa. Supaya apa? Mereka terbiasa. Terus saya tanya, Pak, bahasa Arab gimana Pak? Sambil sibuk malu, gak bisa Ustaz, gak bisa. Bahkan di masjid Nabawi itu ada halaqah yang manggil-manggil, ayo baca Quran. Tak aja Pak, karena kalau ngajar sendiri kan gak enak gitu. Saya tunjukkan mungkin ya, saya tahu lah itu di masjid itu ada teman-teman atau syekh itu manggil-manggil untuk belajar ngaji. Banyak, enggak hanya satu. Ayo disuruh baca Al-Fatihah pertama itu, dibenarkan, susah, malu sampai dia, Masya Allah. Tapi niat saya baik, saya ingin ya supaya Bapak ini mau semangat. Sebelumnya menunjukkan titelnya itu Masya Allah, saya sampai takjub, masternya itu sampai 3 bidang, luar biasa. Tapi dari sisi kemudian beliau merasa sedih. Kalau saya
baca Al-Fatihah belum baik. Dan dari situ Masya Allah beliau itu mau berazam mendatangkan seseorang untuk mengajarkan dia Al-Quran. Dan Allah berfirman, ya'rifuna zahiran minal hayatid dunya. Dalam surat Ar-Rum, mereka itu pintar dalam masalah dunia, mengerti. Wa hum anil akhirati ghafilun. Tapi tentang masalah akhirat dia itu nol budul. Ibnu Katsir penafsir Al-Quran, seandainya ya, dia itu hadak itu pintar, kok dia itu ngambil emas gitu, dia uncal-uncalkan gini, itu ngerti, oh ini 5 gram ini. Saking pintar biasa. Ngangkat barang nggak usah pakai timbangan, ngerti 20 kilo ini. Duit sak tumpuk itu keren, oh ini 20 juta. Ngerti, saking biasanya. Suruh buat jembatan itu panjang itu bisa dan kokoh, tapi dia tidak mau membuat jembatan menuju ke surga. Ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka minimal kalau kita ya nggak harus jadi ulama semua, tapi tentang ilmu-ilmu yang membahas tentang kewajiban-kewajiban kita, sholat, itu kemudian harus kan kuasai jamaah dirahmati Allah. Ya'lamuna zahiran min hayatid dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Mengetahui ilmu dunia tapi masa akhirnya dia kemudian lalai. Nilainya hanya ya seperti anak-anak TK. Jangan sampai kita benahi. Mumpung masih ada ya, masih ada waktu, tidak hanya untuk saya, untuk kita semuanya. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya itu tidak memberikan ilmu kepada kalian wahai manusia kecuali sedikit. Dan sedikit itu dibagi kepada semua umat manusia. Gak ada yang kemudian pintar, ilmunya sedikit. Maka kita perlu kemudian terus doa seperti doanya Nabi Muhammad, wa qur rabbi zidni ilma. Ya, kita minta ilmu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hadis tentang ya mulianya ilmu, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan, siapa yang mau menempuh perjalanan, yaltamisu fihi ilman, yang mana perjalanan itu menuju ilmu. Ini dimaknai oleh ulama banyak dengan maknawi dan dengan ya hissi. Maknawi itu artinya secara makna. Panjenengan buka YouTube tapi isinya kajian, itu juga berjalan menuju ilmu. Panjenengan baca Al-Quran, itu juga sama. Atau datang dari rumah menuju ke tempat kajian, ini juga menempuh perjalanan menuju ilmu. Man ya salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, dia menempuh dalam arti pengen mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Bukannya ketika kita sholat ke masjid itu juga jalan menuju surga. Bukannya ketika kita sedekah itu juga jalannya menuju surga. Tapi kenapa Nabi mengatakan menuntut ilmu itu jalan menuju surga? Karena ini jalan menuju surga yang paling cepat dan yang paling lebar. Jadi jalannya menuju surga. Kalau kita tanya ingin masuk surga enggak? Jawabannya enggak perlu dijawab, pasti pengen. Tapi jalan yang paling cepat menuju surga, Pak, itu adalah menuntut ilmu. Maka kalau ada orang yang ditanya pengen masuk surga enggak? Pengen, tapi jarang mau ikut kajian, itu perlu dipertanyakan. Karena memang jalan menuju surga itu yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilmu. Beda pintunya ilmu. Ada namanya ya pintu ilmu, jalan menuju ilmu, menuju surga. Pintu surga, jalan surga. Jadi barang siapa yang pengen ya mendapatkan surga dengan mudah, maka menuntutlah ilmu. Sampai Imam Ahmad mengatakan al ilmu la ya'dilu syai', ilmu itu tidak ada bandingannya. Menuntut ilmu itu luar biasa ya.
Tidak ada bandingannya. Kita duduk seperti ini, kadang-kadang ada orang yang ada yang pengen lebih sholat. Sebenarnya kita kalau berduduk dalam membahas ilmu itu, pahala kita mengalir luar biasa. Meskipun pahalanya beda-beda. Kayak ada orang yang sholat langsung dua, ada yang khusyuk, ada yang gak khusyuk. Tapi udah apa? Karena kita menuntut ilmu, ada yang nulis, ada yang tidak nulis tapi kemudian dengan hatinya, ada yang juga di tempat duduk tapi agak ngantuk-ngantuk. Jadi pahalanya nggak sama, namanya ibadah juga kok itu. Ya. Ibadah, tapi pahalanya juga beda. Tapi dapat pahala selama dia niatnya sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jalan yang paling mudah menuju ke surga adalah menuntut ilmu. Dan kenapa seperti itu? Karena dengan menuntut ilmu, rawa dia itu terbuka lebar, mana yang harus dia lakukan, mana yang harus didahulukan. Itu dia memiliki pandangan, skalalanya terbuka. Dia bisa mendahulukan ya. Baca media Allah. Kita lihat cerita-cerita para ulama-ulama. Mereka sampai mau ya, datang dari Irak, menuju ke Madinah. Contohnya yang saya baca di sini. Mereka itu sampai rela karena adalah tol yang paling cepat menuju surga, yang menuntut ilmu. Maka kalau ada seorang ibu-ibu pengen beli baju, biasanya mereka kalau punya duit nggak perlu lama-lama GPL ibaratnya, ya pengen langsung beli. Kita pengen punya mobil, punya duit, gak pengen lama-lama. Kenapa? Karena punya pengen. Nah begitu juga kita pengen masuk surga, ya harus pilih jalan yang paling cepat, jangan muter dulu. Nah jalan paling cepat menuntut ilmu itu, di jalan yang paling cepat untuk menuju ke surga itu menuntut ilmu. Makanya ada seorang tabi'ut tabi'in namanya Yahya bin Yahya Al-Laitsi, muridnya Imam Malik. Imam Malik itu seorang tabi'in. Dia datang dari mana? Spanyol. Zamannya tidak ada mobil, nggak ada. Dari Spanyol Pak mempersiapkan semua perluan menuntut ilmu. Uangnya disiapkan, datang sampai kemudian Madinah, pengen duduk bersama Imam Malik persis seperti hal ini. Suatu hari pas dia duduk, tiba-tiba di Madinah itu dikagetkan dengan para gajah. Di Madinah nggak ada gajah. Kemudian ada orang luar membawa gajah. Kemudian meramaikan, banyak orang berteriak, Ahlul Madinah, wahai penduduk Madinah, ada apa dengan gajah? Semua kaget, pengen ngerti gimana sih rupanya gajah keluar meninggalkan Syekh Imam Malik ini, imam besar Imam Mazhab, ditinggalkan melihat gajah kecuali satu orang, Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Ini ditulis di tinta sejarah dan ini adalah fakta. Akhirnya Imam Malik menyelesaikan hadisnya, kitabnya Muwatta sampai habis waktunya dan selesai. Imam Malik turun dari kursinya dan kemudian tanya, nama Anda siapa? Nama saya Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Udah di Al-Laitsi ya, Mas Spanyol, jauh banget. Kok Anda tidak ikut teman Anda melihat gajah? Apa jawab? Wah, saya itu datang dari Spanyol, jauh, capek dari sana. Itu tujuan saya pengen Anda membacakan hadis, bukan untuk melihat gajah. Kalau niat saya melihat gajah, ngapain ke Madinah? Saya lebih baik ke Afrika, yang lebih gede. Tapi saya kesini mendengarkan bacakan hadis, ternyuh dengan hadis, langsung ambil kitab Muwatta'nya dan diberikan kepada Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Sampai sekarang kalau kita beli kitab Muwatta yang riwayat dari Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Nah, kenapa Yahya bin Yahya Al-Laitsi kok mampu memotong dari Spanyol sampai kemudian
seorang tabi'in. Tabi'in itu melihat sahabat. Murid Aisyah paling disenangi termasuk murid ya Ibnu Abbas, namanya Imam Al-Ruqa. Itu kemudian mendengar ada orang dia paham artinya ayat ini. Gak ada di Madinah, dia berada di Irak. Maka dia mempersiapkan harta, mengumpulkan satu hari sampai cukup dia beli tiket. Kalau zaman sekarang tiket lah, dia kemudian beli menempuh perjalanan sampai ke Irak. Ada nggak sekarang ini orang ingin kerja di Jakarta, sampai Jakarta loh ini, belum kemudian luar negeri. Ada di Tuban kemarin itu saya disampaikan begitu. Sering dia kajian di Jakarta karena dia sudah senang dengan dia rela ya ke Jakarta. PP nggak apa-apa ketika hari liburnya. Jadi malam Ahad gitu ya, dia itu kemudian berangkat. Ahadnya ada kajian dia ikut, kemudian pulang lagi. Mudah-mudahan. Kenapa bisa seperti itu jamaah? Sekali lagi ya, mereka itu benar-benar paham bahwasanya menuntut ilmu itu jalan tolnya menuju ke surga. Itu benar-benar ya. Dia tidak kemudian rela kalau sekedar mendengar dari orang, tidak kemudian langsung mendengar dari pemilik ilmu atau sanad itu. Oleh karena jamaah, kalau kita sudah paham seperti ini ya, kalau seandainya ada kajian apalagi di satu kompleks, satu ya, atau satu kantor mana, maka jangan sampai kita tidak ikut ya. Jangan sampai tidak ikut. Kita ini kadang-kadang ada kajian loh, satu kampung padahal lah, kemudian kita tahu kadang-kadang kita malas, padahal itu jalan menuju surga. Tapi kalau ada rame-rame di alun-alun di mana agak jauh itu kita datang. Di mall itu kadang-kadang kita juga datang. Kenapa seperti itu? Wajar, karena belum paham keutamaan menuntut ilmu. Masih wajar, Bang. Makanya kita pengen memberitahu bahwasanya menuntut ilmu itu utama. Keutamaan banyak tadi, dan tidak hanya tadi, bahkan menuntut ilmu itu hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Nabi mengatakan thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu syar'i itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, kalau wajib tinggalkan dosa. Wajib kalau ditinggalkan dosa enggak? Dosa. Nah, kalau ada berapa banyak kajian di sekitar kita kemudian kita tinggalkan, apakah kemudian kita menumpuk dosa dan dosa? Ya. Tapi ternyata enggak begitu. Artinya begini, karena menuntut ilmu itu ada yang wajib, ada yang kemudian ya sunnah kifayah. Enggak semua ilmu wajib. Ilmu yang wajib itu ilmu yang betul-betul akan kita amalkan. Contohnya, kita wajib sholat, ya kita harus tahu ilmu sholat. Karena Masya Allah sudah banyak doa orang yang tak mengatakan wa inna rajul ada laki-laki la yusallina sittina saat, sholatnya 60 itu dan minum sholat, tapi gak ada yang diterima mesti satu tahun. Ya Allah, mudah-mudahan. Karena ada yang sholat itu hanya ikut, gak pernah belajar, hanya melihat. Ada yang takbirnya Allahu Akbar, ada yang Allah, ada yang Allah. Ini perlu kita pelajari. Kalau memang ada bapak-bapak semua sudah yakin, sudah ada dalilnya, pegang. Tapi kalau belum yakin takbir saya sudah benar apa enggak, mari kita belajar dari yang seperti itu. Karena Nabi riwayatnya takbir itu ya paling tidak ada dua, hadwa mangkibain sama hati udunai. Kalau enggak dengan sejajar dengan ini pundak, ya kemudian dengan telinga ini. Tidak kemudian buuk ini, tidak juga buuk ini, karena Nabi itu menggantungkan ini gambar. Ini yang wajib. Belajar seperti ini, mulai sholat itu benar gak ya?
ketika Nabi sudah di masjid, ada seorang yang masuk masjid sholat 2 rakaat. Begitu sudah sholat 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian datang Nabi, Assalamualaikum. Kata Nabi, kamu sholat lagi karena kamu belum sholat. Dia ulang sholat, Pak. Dia sholat lagi, Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kamu sholat lagi karena kamu belum sholat. Sampai 3 kali orang ini akhirnya kemudian tidak puas. Ya Rasulullah, inilah di saat itu sholat buruk. Ya Rasulullah, inilah usul khairah. Ya Rasulullah, aku enggak bisa sholat yang lebih baik daripada sholat tadi. Hal ini makanya sholat Rasulullah. Maksudnya bisa. Kalau kamu bisa, ya. Kok kemudian takbir. Setelah takbir, ya, kamu baca ikhlas maka ada yang dibaca yang ringan dari Al-Quran setelah Al-Fatihah. Kemudian kamu rukuk dan jangan langsung kemudian naik sampai rukuk kamu itu sempurna. Enggak boleh Allah sampai Allah tidak boleh. Sampai tenang. Ada yang tenang itu cuma 1 nafas. Allah sampai Allah enggak namanya tenang. Itu yang kita pelajari. Coba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti menurut ilmu ada bahwa wajib harus tingkat dosa. Nah, kalau gitu ada pahala dong, sudah wajib. Apa pahala orang yang menurut ya? Disebutkan dari beberapa banyak hadis ya. Disebutkan, saya bacakan di antara hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abu Umamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid, barang siapa yang datang ke masjid, la yuridu illa khairan, dia tidak datangi kecuali mempelajari ilmu baik, au yu'allimahu, mengajarkannya, kalau ajrun haj, dia mendapatkan pahala orang yang bukan tidak haji. Pak, sudah haji semua. Dulu kalau saya ingin daftar di Lamongan ini paling tidak daftar dunia. Kalau sekarang berakhir 50 tahun. Saya lihat ya, baru kemarin lihat itu bahkan 60. Kenapa? Karena kemarin ada langsung naik. Awalnya cuma sekitar 25 sampai 30 tahun. Sekarang 50 sampai 60 tahun. Ada orang yang mengatakan saya ada rupiah, kalau tidak ada cara haji. Apa itu? Datang ke masjid menuntut ilmu. Maka setiap kita ikut kajian dapat pahala haji. Meskipun nggak pernah haji tapi dapat pahala ibadah haji. Alhamdulillah. Daftar haji sekarang itu paling nggak kalau melunasinya itu 30 juta sampai 40 juta itu reguler ikut pemerintah. Kalau ikut yang plus biasa itu sekitar 180 juta. Tahu karena saya penyelenggara haji. Yang kalau mau furoda itu 250 juta. Tahun ini daftar langsung berangkat. Ada yang 200, yang 30 juta. Tahun ini daftar langsung berangkat. Kalau yang plus biasa itu sekitar 6 tahun. Masih 6 tahun. Itu 180 juta. Makanya kalau tidak bisa, karena ya memang haji kan nggak wajib Pak, kecuali yang mampu dalam arti duitnya ada, yo sehat, yo kemudian memungkinkan. Nah kalau kita duitnya ibaratnya pas-pasan, sehat, tapi kalau buat daftar itu kemudian nunggunya 80 tahun, 60 tahun, kalau dirapam, sidrap, pare-pare itu di di Sulawesi Selatan, daftar tunggunya sudah sampai 80 tahun. 80 tahun Pak.
Nah kalau sudah kayak gitu, nah gimana mau daftar? Mau sampai begitu? Kita aja udah usia berapa? 40 tahun. Nah, tambah lagi 80 tahun. Apa masih ada usia? Ya. Perbanyak menuntut ilmu, insya Allah dapat pahala ibadah haji. Ya. Kemudian diantaranya pahalanya lagi, itu juga hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Mundi, ya, dan diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang mauthuq, artinya orang riwayatnya itu thiqat, ya, yang perawinya itu thiqat. Kemudian Nabi juga kemudian bersabda dalam satu riwayat, ya, orang yang paling dekat dengan kita itu yang akan mewarisi kita, kan? Kalau kita meninggal, anak kita mewarisi karena dekat dengan kita, istri kita mewarisi bapak ibu kita. Nah, Nabi mengatakan, al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Artinya ulama itu derajatnya dekat sekali dengan Nabi. Wal anbiya lam yuwarithu dirhaman wala dinar. Para nabi itu enggak mewariskan harta dinar dan dirham, enggak mewariskan emas, enggak mewariskan perak. Makanya Fatimah ketika Nabi Muhammad meninggal pengen minta warisan. Datang ke Abu Bakar mendengar para nabi itu tidak mewariskan kecuali ilmu. Makanya ketika orang itu ramai sekali di pasar Abu Hurairah kemudian ngelus dada dan kemudian mengatakan, ya ahlal Madinah, wahai penduduk Madinah, kamu kok sibuk di pasar, padahal di masjid Nabi itu sedang dibagikan warisan-warisan Nabi. Oh bener toh? Bener gitu. Kamu kok nggak tahu kok? Akhirnya mereka bergegas menuju ke masjid Nabi. Sampai di masjid Nabi lihat ngelihat mana ada pembagian warisan. Cuman ada orang ngaji, ada orang kajian, ada orang sholat. Akhirnya dia merasa, masa sudah selesai pembagiannya, kita ditipu Abu Hurairah. Akhirnya balik ke pasar cari Abu Hurairah. Sampai di pasar ketemu, kemudian katanya ada pembagian warisan. Kok enggak ngelihat? Kata Abu Hurairah, kamu enggak lihat di sana ada orang bermajelis ilmu? Lihat, lah itu warisannya Nabi. Pengen dapat warisannya Nabi, ya dari ilmu itu. Ya. Subhanallah. Ya. Berarti kalau orang yang berilmu itu dekat sekali dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan diampunkan, ya, tidak ada ya batu, tidak ada pohon-pohonan, ikan-ikan di lautan, semut yang ada di lubangnya, semua itu memintakan ampun bagi orang-orang yang menjadi ulama, ya. Menjadi ulama. Kalau masih menuntut ilmu, yaitu pahala. Tapi kalau sudah jadi ulama, itu sudah beda. Sampai semut, sampai kemudian ikan itu memintakan ampun. Kemudian di antara keutamaan ini sebenarnya masih banyak, tapi kita pilih-pilih saja. Ya, di antara pahalanya orang yang menuntut ilmu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan riwayat yang sama juga, artinya mirip. Siapa yang mendatangi masjidku ini, kata Nabi, kemudian mendatangi tidak ingin kecuali mempelajari ilmu atau mengajarnya, maka dia derajatnya kayak orang-orang yang berjihad. Orang yang berjihad pahalanya besar. Kalau kita ingin berjihad berarti kita menuntut ilmu. Ya, mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan karena sudah jam 6. Sudah syuruk belum ya? Sudah. Hah? Belum? Coba saya lihat. Ya. Sudah suruk bahkan lebih 17 menit. Nah, setelah ini kita sholat syuruk. Sholat syuruk itu 2 rakaat, itu pahalanya juga sama. Ya, man ghada, ya man ghada, man shallal fajr. Dan siapa yang sholat fajar, thumma qa'ada, kemudian duduk, yadhkurullah, mengingat Allah, mempelajari ilmu sampai matahari itu syuruk, itu artinya udah mulai naik, kemudian yusolli raka'ataini, sholat 2 rakaat, maka dia dapat pahala ibadah haji. Kata Nabi, tahun 3 kali, sempurna. Nah, inilah yang kita ingin lakukan, meskipun ya satu tahun sekali, 1 bulan sekali.
Kalau bisa kita ingin mencontoh 24 jam Nabi itu bagaimana. Nggak bisa 24 jam, ya nggak apa-apa, bisa mulai setelah Isya sampai suruh. Nabi setelah Isya kemudian ada tidur, setelah itu bangun tahajud, kemudian sholat sunnah fajar tadi sudah, kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh nunggu di masjid. Nabi itu kadang tanya kepada sahabat-sahabatku, ada kalian tuh mimpi? Nggak ada ya Rasulullah. Semalam aku mimpi apa? Diajak 2 malaikat. Tiba-tiba saya kemudian melihat ada orang yang baring, tiba-tiba ada yang berdiri bawa batu besar, kemudian dihantamkan kepalanya, langsung pecah, batunya gelinding, diambil lagi, orang yang dihantam tadi pulih lagi. Siapa itu wahai malaikat? Mendidikan Al-Quran oleh Allah, punya hafalan Al-Quran, tapi ternyata tidur dan gak sholat, waktunya keluar. Sholat waktu adzan sudah habis, dia masih tertidur, maka dihantam dengan batu. Itu disampaikan Nabi, ya, kajian-kajian seperti itu ya. Sampai kapan? Syuruk. Begitu syuruk kemudian sholat 2 rakaat. Dan kata Nabi dapat pahala ibadah haji dan ditakitkan, dikuatkan lagi dengan tahun pahala yang sempurna 3 kali ya. Artinya benar-benar mendapat pahala ibadah haji sempurna. Di saat sholat subuh berada di tempat itu, yaitu di masjid itu, berzikir, baca Al-Quran, belajar agama Islam sampai subuh matahari mulai terbit. Tak langsung sedikitnya sudah 15 menit, artinya sudah boleh sholat subuh. Jadi setelah ini kita bisa sholat syuruk 2 rakaat. Naik niatnya apa? Dan niat sholat syuruk itu terbitnya matahari. Ya, karena Allah SWT. Itu insya Allah kalau kita lakukan dan kita yakin karena derajat hadisnya itu sahih, pegangannya itu jelas ya, itu akan dapat pahala ibadah haji. Sebelum kita tutup barangkali ada tanya ya, kalau nggak ada ya langsung ada ya. Iya, dari masalah apa? Kan ada ayat yang qurrata ayun. Wajah dan qurrata ayun. Gimana? Qurrata ayun itu penyejuk mata. Qurrata ayun, maka kita ya alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Doanya orang muslim dalam surat Al-Furqan juz 19 dikatakan, ya Allah ya, jadikanlah aku ini, berikanlah aku istri yang saleh. Rabbana hab lana min azwajina, istri yang soleh, wa dzurriyyatan, anak-anakku qurrata ayun, penyejuk mata. Artinya kita minta supaya anak-anak itu menjadi penyejuk mata kita di dunia dan di akhirat, karena memang anaklah penyejuk mata. Makanya ada anjuran untuk benar-benar mendidik anak kita dengan benar, karena anak ini amanah. Kita hanya dititipi oleh Allah dan akan ditanya. Maka jangan sampai kita membiarkan anak kita hanya bermain game HP, bermain kemudian ya PS, diberikan alat-alat bermerek, baju bermerek, main sesukanya, kita panjakan mereka, tapi kita nggak ajari mereka agama, nggak kita pahamkan ilmu agama, sehingga ketika mereka dewasa tidak menjadi penyejuk mata. Bahkan naudzubillah, jangan sampai ada yang kemudian tersandung narkoba, yang ketika kita sudah agak tua kita bisa sesat, bahkan bisa jadi gara-gara anak kita. Tapi kita ingin mendengar anak kita, Masya Allah, anak kita itu di sana begini-begini. Mereka menjadi penyejuk mata di dunia, dan ketika kita di akhirat, kita juga akan menjadi orang-orang yang berbahagia, mendapatkan penyejuk mata, bacaan Al-Qur'annya, semuanya, amalan-amalannya, dan itu Pak, kontan dibalas oleh Allah ketika kita juga menjadi anak yang saleh, yang menjadi anak yang saleh. Jadi ketika kita berusaha menjadi anak yang soleh bagi orang tua kita, anak-anak kita pasti akan berusaha menjadi anak yang soleh bagi kita. Barang siapa yang tadi ya, dia itu berbakti kepada orang tuanya, dia akan diberikan oleh rezeki berupa anak yang berbakti. Tapi barang siapa yang mendurhakai orang tuanya, maka dia nanti akan didurhakai anak-anaknya, dan kelak kita akan ditanya oleh Allah. Ada
seorang anak itu dilaporkan bapaknya gara-gara ya anak ini kurang ajar, diseret ke Umar bin Khattab. Wahai Umar, anakku ini nakal luar biasa. Maka sebelum dihakimi oleh Umar, anak ini kemudian protes, wahai Umar radhiyallahu anhu, khalifatul Rasulillah, boleh enggak saya bertanya? Silakan, sebelum saya dihakimi, silakan. Wahai Umar radhiyallahu anhu, apakah seorang anak itu memiliki hak dari bapaknya? Betul. Anak itu punya hak dari orang tua. Apa itu wahai Amirul Mukminin? Yang pertama, dipilihkan ibu yang baik. Jadi sebelum nikah itu sudah pilih ibu yang baik untuk anak-anak. Bukan hanya yang cantik toh. Tapi seorang laki-laki memiliki tugas carikan ibu bagi anak-anaknya yang baik. Yang kedua, diberikan nama yang terbaik. Jangan diberikan nama yang buruk-buruk ya. Mentang-mentang lahirnya pada pada zaman pandemi ya dinamakan coronavirus ya. Jangan sampai ada itu dulu rame-rame kasihkan nama kayak gitu kayak subhanallah. Kemudian diajarkan Al-Qur'an, ini haknya ya. Akhirnya anak ini kemudian mengatakan, wahai Amirul Mukminin, bapak saya enggak memberikan hak sama sekali. Kok bisa? Ibu saya itu dia ambil dari anak dari tempat pelacuran. Nama saya tahu enggak Amirul Mukminin? Cula itu kalau bahasa kita itu gedogal. Gedogal itu binatang yang biasa di kotoran-kotoran itu. Dan saya tidak pernah diajari Al-Qur'an. Maka Umar bin Khattab mengatakan, wahai bapak, kamu sudah durhaka kepada anakmu ketika dia masih kecil, maka ketika dia masih jadi besar, dia mendurhakaimu. Subhanallah ya. Maka kita semuanya berharap mudah-mudahan mendapatkan qurrata a'yun, penyejuk mata dari anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Cukup ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.